warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat dan dayalah sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan walafiat. Salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Pada episode kali ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, untuk ini dengan kami berkata diri Raja Muda Putri Eka Sumifasawi, Raja Muda Putri Hafizyah Salsabila. Pada episode kali ini kita akan mendengarkan penyuluhan dari narasumber kita yang merupakan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 33. Dan untuk pemaparan penyuluhan materi tentang stunting tentunya tidak lain tidak bukan untuk mencegah terjadinya angka stunting yang semakin meningkat. Baiklah, mungkin itu gambaran sedikit tentang apa itu stunting. Langsung saja kita undang narasumber kita. Pada narasumber, waktu dan tempat kami persilakan. Halo teman-teman semua, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu stunting. Nah, stunting adalah di mana anak berusia di bawah 2 tahun mengalami kegagalan pertumbuhan. Dapat kita lihat dari anak kecil ini, tingginya tidak sepadan dengan umur mereka pada saat itu. Nah, untuk mendalami lagi apa itu stunting, marilah simak video kami sampai akhir. Dadah! Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda dan juga ciri-ciri anak yang mengalami gejala stunting. Yang pertama, tinggi badan. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki tinggi badan di bawah rata-rata anak pada umumnya. Yang kedua, berat badan. Anak yang mengalami stunting memiliki berat badan yang rendah di bawah rata-rata anak pada umumnya. Yang ketiga, perkembangan fisik. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki perkembangan fisik yang terhambat. Contohnya perkembangan pada gigi, otot, dan juga tulang. Yang keempat, perkembangan kognitif dan juga motorik. Contoh dari perkembangan kognitif yaitu terhambat dalam berbicara dan juga berpikir. Dalam perkembangan motorik contohnya seperti terlambat dalam berjalan dan juga berlari. Dan yang terakhir, sistem kekebalan tubuh. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih rendah dari anak pada umumnya, gampang terkena penyakit dan juga terkena infeksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari stunting. Stunting memiliki 2 dampak, yaitu dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang stunting jangka pendek. Dampaknya yang pertama itu kecerdasan berkurang, yang kedua terganggunya perkembangan otak, yang ketiga gangguan pada pertumbuhan fisik, dan yang terakhir itu adalah gangguan pada metabolisme pencernaan. Di sini saya akan menjelaskan dampak panjang dari stunting, yaitu ada 3. Yang pertama, rentannya terkena penyakit menular. Penyakit menularnya itu yaitu hepatitis, obesitas, serta penyakit jantung. Dan yang kedua yaitu kemampuan kognitif. Stunting ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan, namun juga mempengaruhi kemampuan otak. Karena rendahnya kemampuan kognitif yang dimiliki oleh penderita stunting lebih rendah dibandingkan orang yang tidak menderita penyakit stunting. Dan yang ketiga yaitu produktivitasnya menurun. Orang-orang yang memiliki riwayat stunting kurang produktivitas di dunia kerja sehingga mempengaruhi pendapatan mereka. Hal ini menjadi fokus serta perhatian bagi anak-anak dan orang tua. Yang pertama adalah pertumbuhan terhambat. Remaja yang mengalami stunting pada masa kanak-kanak cenderung memiliki pertumbuhan yang terhambat secara fisik. Mereka mungkin akan jauh lebih pendek dibandingkan dengan teman sebayanya, yang dimana hal ini dapat mempengaruhi rasa percaya diri mereka dan interaksi sosial mereka akan sedikit terganggu. Kemudian yang kedua, masalah kesehatan. Stunting dapat meningkatkan risiko remaja terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk ketahanan tubuh mereka yang lemah, ketahanan terhadap penyakit infeksi, dan gangguan kesehatan kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Ketiga adalah kemampuan kognitif mereka akan terpengaruh. Stunting juga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan kemampuan belajar remaja. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam belajar di sekolah dan mencapai potensi kognitif mereka secara terbatas. Kemudian yang keempat ada kemampuan produktivitas secara terbatas. Dapat stunting pada remaja juga dapat membatasi kemampuan mereka untuk menjadi produktif di masa depan.
Hal ini mempengaruhi peluang mereka terhadap hal pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi. Kemudian yang kelima adalah sektor ekonomi. Remaja yang memiliki penyakit stunting atau gangguan itu akan susah dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dimana yang kita lihat sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki syarat untuk pekerjanya mengharuskan memiliki tinggi badan di atas 160. Hal ini berdampak besar bagi remaja yang mengalami stunting. Pencegahan stunting pada masa kanak-kanak melalui asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan yang memadai memang sangat penting. Akan tetapi bagaimana ketika kita sudah remaja? Bagi remaja yang telah mengalami stunting, dukungan kesehatan dan pendidikan yang tepat masih dapat membantu meminimalkan dampak. Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak. Penyebab utamanya adalah kurangnya protein dan nutrisi yang berimbang. Di sini kita dapat mencegah terjadinya stunting di mana kita mengkonsumsi protein hewani. Protein hewani adalah salah satu zat gizi berupa protein yang berasal dari bahan makanan lauk hewani. Dan di sini ada contoh protein hewani dari telur, ayam, daging sapi, kedelai, dan susu. Di sini saya akan menunjukkan contoh nyata dalam stunting. Dapat kita lihat dengan mengonsumsi mie dapat menyebabkan kurangnya protein dan nutrisi. Nah, ini yang dampak utama terjadinya stunting. Bro, ini dapat membuatku terkena stunting, yaitu dimana kekurangannya protein dan terkena gizi buruk. Di sini ada protein yang dapat mencegahnya terjadinya stunting. Ada susu, telur, ayam, daging sapi, dan nasi. Baiklah, di sini saya akan membahas manfaat mengkonsumsi protein hewani yang berkorelasi dengan pencegahan stunting. Protein hewani ini berperan sebagai zat gizi makro yang memiliki asam amino esensial yang berfungsi untuk mengaktifkan enzim serta hormon pertumbuhan di dalam tubuh. Protein hewani ini juga memiliki mineral serta vitamin untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan kognitif anak. Namun, menurut data dunia Food and Agriculture of the United Nations, Indonesia menjadi negara yang tergolong sangat rendah dalam mengkonsumsi protein hewani. Hal ini sangat disayangkan, bukan? Mengingat betapa kayanya Indonesia akan hasil laut. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa balita yang kurang asupan protein hewani beresiko 1,6 kali lebih besar akan mengalami stunting. Maka di sini mari bersama-sama untuk mengajak dan mengingatkan rekan, saudara, serta keluarga kita untuk sadar akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani. Asupan protein hewani pada ibu hamil sangat penting dalam mencegah stunting pada janin di kandungnya. Gangguan pertumbuhan janin dalam kandungnya menjadi salah satu penyebab utama anak lahir stunting. Salah satunya karena komponen gizi. Calon ibu yang kekurangan asupan protein berisiko menyebabkan bayi lebih kecil. Agar kebutuhan protein tercukupi dengan tidak menambah asupan lemak secara berlebihan, maka seorang ibu sebaiknya mengelola sumber protein tersebut dengan cara direbus, dikukus, dipepes, atau boleh sekali ditumis. Hindari proses menggoreng dengan minyak goreng atau deep frying. Susu sebagai salah satu sumber protein hewani dapat membantu menambah kebutuhan wanita hamil akan zat gizi karena selain mengandung protein, juga zat lain seperti kalsium, fosfor, vitamin A, serta vitamin B1 dan B2. Dilansir dari Kementerian Kesehatan, data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa angka stunting di Indonesia berada pada angka 21,1%. Hal ini terjadi penurunan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2021 berada pada angka 24,4%. Dan berdasarkan data tersebut pula dapat diartikan bahwa dari setiap 10 anak yang tumbuh di Indonesia, 2 diantaranya mengalami stunting. Dan berdasarkan data yang sama juga didapati bahwa terdapat 18 provinsi dengan angka stunting di atas rata-rata nasional, dengan 4 provinsi utama yaitu ialah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, dan Papua yang sama-sama memiliki angka stunting di atas 30%.
dan 16 provinsi sisanya memiliki angka stunting di bawah rata-rata nasional. Dengan Provinsi Bali menempati urutan pertama, yaitu dengan provinsi dengan tingkat stunting terendah, yaitu dengan persentase 8%. Walaupun masih banyak provinsi yang mengalami persentase stunting yang sangat tinggi, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya telah terjadi penurunan yang sangat drastis. Hal ini merupakan hasil kerja keras pemerintah dalam mengatasi masalah stunting di Indonesia dengan tujuan atau dengan capaian yaitu 14% pada tahun 2024. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah stunting. Stunting dapat dicegah dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, pastikan anak Anda sekalian memakan buah dan sayuran. Karena yang kita tahu, buah dan sayuran itu mengandung vitamin dan gizi yang sangat penting untuk anak-anak. Kemudian, pastikan anak Anda sekalian mendapatkan gizi yang cukup sejak ia masih dalam kandungan sampai minimal umur 2 tahun. Nah, yang berikutnya itu pastikan anak Anda sekalian mendapatkan ASI eksklusif sampai minimal berumur 6 bulan. Nah, yang berikutnya itu pastikan anak Anda sekalian mendapatkan imunisasi yang telah diadakan oleh pemerintah agar anak-anak Anda sekalian memiliki daya tahan tubuh yang kuat di masa yang akan datang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.